Harusnya orang yang benar itu akan berkata dan takut. Saya membaca sebuah kitab, ada seorang syahid dan seorang syarif yang dia selalu berpindah rumah, pindah kampung. Kenapa? Begitu diketahui dia ada sanad kepada Rasulullah, dia pun berpindah. Takut dia diketahui bahwa dia bersanad nasab kepada Rasulullah. Takut tidak bisa membawa keagungan nama Rasulullah. Takut dia melukai hati Rasulullah. Ini bukan sebaliknya. Inilah yang juga harus difahami oleh kita. Jangan hanya bicara syuhra wa istifadah. Tadi semua karya dari ulama-ulama. Iya, ulama. Mereka sehebat apapun ulama itu bukan ahlinya. Walaupun maaf, sekelas apa namanya? Siapa? Sekelas Syekhuna Khalil Bangkalan sekalipun, sekelas siapapun. Karena ini bicara bab nasab tadi semua, ya. Ada teknologinya. Mungkin secara hakikat ya mereka sudah mampu melihat karena mereka kasyaf antara karena tadi semua ya. Tetapi masalahnya perkara kasyaf itu tidak bisa menjadikan sesuatu hukum. Apalagi yang berkaitan dengan nasab. Nasab itu bab fikih. Bagaimana mungkin pandangan secara batin kita bisa menjadikan hujah bahwa oh dia ini yakin saya dulu Syekh Khalil Bangkalan diam. Ya tadi semua. Jangankan sekelas mereka-mereka, saya yang bodoh ini pun sekian tahun menyaksikan kepalsuan secara batiniah. Tetapi tidak bisa kita berkata, karena itu adalah perkara yang tidak bisa, bukan ranah fikih untuk disampaikan tadi semua, ya. Maka oleh karena itulah kalau menurut saya, ayo berkembanglah, berpikirlah, logiklah tadi semua, ya. Maka doronglah anak-anak kita juga selain mondok juga sekolah, biar antara ilmu ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu sejalan tadi semua, ya, berjalan. Karena seluruh ilmu yang ada pada Al-Quran itu sesungguhnya adalah semua dinampakkan oleh Allah pada ayat-ayat kauniyahnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak mendengarkan sebuah narasi dan tolong diikuti sampai akhir supaya kita menjadi orang yang lebih arif dan bijaksana dan tentunya tercerahkan. Syukran Ma'mun, Miftahul Akhyar, dan ulama pembela Ba'alawi kena mental ketika mau mendengarkan apa yang dikatakan akademisi di akhir video ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang mengungkap fakta kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, di situ ada tanda-tanda kebenaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mempunyai akal. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu ada tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kamu tidak melihatnya? Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita, berjuta sel, berjuta genetik, dan lain-lainnya. Bukanlah ulama kalau fanatik membabi buta meyakini yang aini di dunia ini tanpa bukti. Kenapa? Karena dunia ini nyata dan harus ada fakta. Bukanlah ilmuwan atau ulama kalau tidak menerima perkembangan ilmu, adanya temuan-temuan ilmu baru, adanya perkembangan teknologi, adanya perkembangan informasi yang membuka cakrawala kehidupan dunia modern. Kalau ada ulama atau orang yang mendalilkan urusan dunia, urusan nasab dengan ilmu tasawuf,
dengan mukasyafah, dengan kewalian, spiritualitas atau ronsen kebatinan, dengan kesalehan amal, atau kehebatan ibadah. Maka kita harus ketahui, tasawuf, mukasyafah, kewalian, spiritualitas, ronsen kebatinan, kesalehan amal, dan kehebatan ibadah, semuanya itu adalah urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau urusan pribadi ketika bersosialitas, berinteraksi dengan sesama. Itu semuanya kegunaan yang saya sebutkan tadi. Tasawuf itu ilmu penyucian jiwa, hubungan antara pribadi dengan Tuhan. Misalnya orang ahli tasawuf bermuhasabah, dekat dengan Allah. Tetapi tasawuf tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan nasab dan tidak bisa dijadikan hujah di pengadilan. Apapun yang dikatakan ahli tasawuf tentang nasab, cuma kalau dia ahli yang dekat dicintai Allah, perkataannya tidak bisa menjadi dalil. Mukasyafah itu urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Kalau toh dalam mukasyafah dia melihat sesuatu, maka sesuatu yang dilihat itu tidak bisa dijadikan dalil urusan dunia dan tidak bisa dipastikan jadi saksi ketika dihadirkan di persidangan pengadilan. Kewalian itu urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Kalau toh ada seorang yang dikatakan sebagai wali dan mempunyai karomah, maka karomah itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan yang menyatakan, ya seseorang itu nasabnya adalah nasab sampai ke Rasulullah atau anak keturunan Ba'alawi. Apa yang dikatakan berdasarkan karomah misalnya itu tidak bisa dibuktikan secara berulang. Karena ilmu dunia itu harus diulang-ulang. Karomah itu hanya sekali jadi. Dan karomah yang paling top itu adalah istiqomah. Maka istiqomah itulah karomah yang paling utama. Kebenaran dunia itu bersifat aini dan bisa diulang-ulang. Jadi kalau ada orang mendalilkan, oh dia nasabnya nyambung sampai Ba'alawi karena karomah wali. Itu dobos. Jadi kewalian tidak bisa menjadi dalil pengesahan nasab Ba'alawi. Sekalipun kakek-kakeknya Ba'alawi, Habib-Habib itu wali, dobos semua tidak bisa dijadikan dalil penetapan sahihnya nasab. Spiritual itu ketajaman mata batin yang bersifat sinyal, hanya sinyal, lambang-lambang pengetahuan. Dan pengetahuannya adalah pengetahuan abstrak. Maka apa yang digambarkan tidak bisa dijadikan dalil dan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Maksud saya pengetahuan abstrak itu adalah pengetahuan yang hanya bayang-bayang, gambaran dari hasil pikirannya. Ronsen kebatinan itu urusan sampean kiambak dengan batin sampean sendiri. Tidak bisa dijadikan dalil urusan dunia dan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Misalnya, saudara mengetahui kuburan di situ dimakamkan atau dikuburkan kepala kerbau, lalu sampean sebut ini makamnya wali A, dan ucapan sampean itu adalah bohong, mengada-ada. Walaupun mata batin atau ronsen sampean itu kelihatannya hebat, tapi itu adalah pembohongan. Maka ronsen mata batin tidak bisa jadi dalil, apalagi jadi bukti mengesahkan nasab Ba'alawi. Kesalehan sama
Orang soleh kalau nggak punya pengetahuan, apa yang mau dijadikan bukti dan dalil? Soleh-soleh sendiri, itu hubungan Anda dengan sesama manusia. Kebaikan Anda dengan sesama makhluk Allah. Soleh. Kalau tidak punya pengetahuan, apa yang mau dijadikan dalil? Itu kesalehan. Jadi saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tersebut yang saya sebutkan memang alim, tetapi tidak alim di bidang nasab yang didukung oleh fakta kesejarahan dan fakta penulisan kitab sezaman. Mereka bukan ahli genetika, bukan ahli genealogi, bukan ahli filologi, bukan ahli biologi, bukan ahli ilmu sel, bukan ahli ilmu kimia, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Maka ucapannya tentang pengesahan nasab Ba'alawi tidak bisa diterima secara keilmuan. Orang-orang yang mendasarkan pengetahuannya dengan ilmu pengetahuan, amalannya dengan ilmu pengetahuan, maka tidak akan menerima apa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, meskipun ahli tasawuf, ahli torekoh, ahli ibadah, punya karomah, punya ini, bisa itu. Tetap semuanya tertolak. Dengan demikian, maka rontoklah narasi iklan Ba'alawi yang digembar-gemburkan dengan narasi. Apa narasinya? Tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Ba'alawi dari zaman dulu sampai sekarang. Itu narasi yang disampaikan oleh mereka. Ya betul, tidak ada ulama yang membatalkan, karena memang mereka juga tidak mengesahkan. Kenapa iklan dan narasi tersebut rontok? Karena ulama-ulama yang mereka sebutkan tadi bukanlah ulama ahli ilmu dunia, walaupun tafsir, hadis, segala macam ngelotok. Mereka bukan ahli nasab yang didukung oleh ilmu kesejarahan, bukan ahli ilmu filologi, bukan ahli ilmu terapan, bukan ahli ilmu genetika, bukan ahli ilmu biologi, bukan ahli ilmu genealogi, dan ilmu-ilmu lainnya. Ulama dan kiai-kiai tersebut, juga para pembela nasab Ba'alawi, pasti akan terkena mental, jatuh, malu kalau mau mendengarkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat siang sahabat ya, dan selamat siang sahabat-sahabat di Pekedulan. Pada kesempatan ini kebetulan Abah sedang on the way ke satu tempat ya. Ada yang bertanya kepada Abah yang berkaitan mengirimkan video daripada Kiai Sukron Ma'mun, yang mana beliau agak sedikit menyerang Kiai Imad ya. Begini, kalau menurut pandangan Abah ya, bab ilmu nasab ini adalah bagian daripada ilmu fikih ya. Dan yang harus dipahami oleh kita semua bahwa Allah pun sudah mengingatkan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ilmu dalam kadar sedikit ya sahabat. Maka sebesar-besarnya Kiai Sukron Ma'mun ataupun siapapun atau ya yang menimpali, yang berikan bab nasab ini yang bukan ahlinya, sesungguhnya tidak bisa dipegang pendapatnya dari semua sahabat ya. Tetapi barangkali Abah tidak mau sul adab kepada beliau, cuma ingin begini sajalah kepada kita, karena seharusnya ya
apa namanya dalam budaya kita, di dalam apa namanya adab kita di Nahdlatul Ulama adalah ada istilah tabayun ya. Jadi dalam ilmu fikih kalau kita lihat sejarah ya, ilmu fikih itu sebetulnya satu ilmu, adalah fan ilmu yang tidak bisa dimutlakan ya. Maka kita bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu fikih dari sejak zaman baginda Nabi, kemudian bagaimana dari fase Imam Mujtahid ya, pada saat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah begitu mencintai Imam Maliki ya, dan beliau sampai menghafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dan beliau berpegang kepada fikihnya Imam Malik ya. Tetapi kemudian yang berkaitan dengan ilmu fikih ini adalah karena berpengaruh kepada ruang dan waktu ya sahabat tadi semua. Maka satu saat Imam Syafi'i rahimahullah mendirikan mazhab sendiri. Jadi berseberangan, ada beberapa bagian ya, kalau dalam kitab Mazhabul Arba'ah itu beliau adalah membuat mazhab sendiri tadi semua ya. Tetapi kemudian yang harus Bapak juga pahami, bahkan inilah tentang ilmu fikih ya. Karena fikih itu tidak bisa dimutlakan, kadang-kadang ruang dan waktu adalah bisa mempengaruhinya tadi semua. Maka Imam Syafi'i setelah membuat mazhab tadi semua ya, beliau pun adalah ada dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Artinya bahwa fikih itu adalah satu perkara yang tidak bisa dimutlakan tadi semua. Maka itulah seolah-olah ada perjanjian tidak tertulis di dunia ini. Misalnya adalah dunia ini terbagi, ada fikih Hanafi, ada fikih Maliki, ada fikih Syafi'i. Inilah sebuah perjanjian yang tidak tertulis, tapi ada nyata di dalam lingkungan kita tadi semua. Nah, demikian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun membuat kaul jadid tadi semua, dan agak meralat beberapa pandangannya beliau sendiri tadi semua. Demikian pula dengan Imam Syafi'i rahimahullah memiliki murid yang cintai adalah Imam Hambali ya. Tetapi kemudian karena kembali masalah ruang dan waktu ya, tadi pandangan kepada ilmu fikih itu pun akan terus berkembang tadi semua. Maka Imam Hambali pun membuat mazhab sendiri ya. Nah, kalau bapak-bapak memahami perjalanan ilmu dan dari kitab-kitab Syafi'iyah ya, dari kitab Al-Arisalahnya Imam Syafi'i, kemudian nanti berkembang kepada muridnya, baik ada pentarzinya Imam Rafi'i maupun Imam Nawawi, kemudian termasuk juga adalah kepada pengikutnya termasuk Ibnu Hajar Asqalani, yang nanti itu menjadi berkembang fikih itu sedemikian rupa ya tadi semua ya. Maka nanti ada fikih lewat versi Kifayatul Ahyar, ada fikih lewat Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib tadi semua, kitab Safinah dan lain sebagainya, kitab Bajuri dan lain sebagainya ya. Inilah fikih ya sahabat. Maka demikian pula dengan ilmu nasab ya. Maka ilmu nasab ini adalah satu ilmu, adalah bagian dari ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu kalau kita mempelajari adalah fikih muamalah. Bagaimana lihat Imam Syafi'i adalah kita membeli kelapa aja tidak kita harus membatalkan pembelian kelapa pada saat kita masih ada kapasnya tadi semua ya, masih ada sabutnya. Dan lihat dalam penjualan jagung, kita pun menurut pandangan Imam Syafi'i dalam penjualan jagung itu tidak ain, selama fikih itu belum terlihat itu tidak ain namanya tadi. Makanya Imam Syafi'i melarang penjualan jagung yang belum dibuka kulitnya tadi semua ya. Karena tadi untuk menjaga karena jual beli itu adalah harus ada keridhaan di antara dua, jangan sampai nanti suatu saat. Itulah kenapa Islam mengharamkan ijon, karena ijon itu akan merugikan baik kepada si pembeli maupun kepada si penjual di belakangan hari. Dan itulah kenapa Islam juga mengharamkan judi, karena judi itu juga akan ada yang dirugikan. Demikianlah fikih ya sahabat ya. Nah, yang berkaitan dengan ilmu nasab ini adalah bagian ilmu fikih tadi semua. Nah, kalau sudah bicara dengan ilmu fikih, berarti perkara fikih itu perkara yang ain tadi semua. Maka ini juga saya mungkin sedikit tentang pandangan
Kiai Supran Makmun tentang ini Imad ini nggak usah diajak diskusi tadi semua, karena dia sudah berkata bahwa walaupun ulama sedunia saya tetap akan menolak begini. Nah inilah makanya ranah yang seharusnya kita ini dalam budaya NU kita harus ada tabayun tadi semua, dicek dulu tadi semua. Karena pengetahuan saya demi Allah, ini saya jujur saja kepada semua, saya adalah pendukungnya Kiai Imad tadi semua. Karena saya melihat dari aspek keilmuan, dan urusan nasab ini adalah urusan fikih, dan fikih itu adalah perkara yang bisa dibuktikan. Fikih itu sesuatu yang bisa dibantah satu saat nanti. Nah, bagi mereka-mereka yang ada dalam ilmu pengetahuan, ya barangkali mungkin sebagai satu contoh gitu kan tadi semua, ya katakanlah secara suhroh wa istifadoh bahwa sesuatu yang serbuk putih itu adalah gula tadi semua, ya karena dia baunya seperti gula, bentuknya seperti gula dan lain sebagainya. Bisa saja orang menganggap kepada sesuatu itu yang kita anggap sebagai gula adalah secara suhroh istifadoh sudah masyhur ini sebagai gula. Tetapi kemudian satu saat nanti berkembang teknologi, sekarang ada etil maltol namanya, mirip seperti gula, baunya seperti gula, tapi ternyata dia adalah bukan gula tadi semua, ya. Nah, yang dimaksud Kiai Imad pada saat ini adalah bab fikih. Perkara fikih itu perkara yang ain. Sekarang ini adalah di mana dunia adalah pada abadnya genetika sekarang ini, di mana dunia sel, kromosom adalah sedang berkembang. Allah lah yang membuka itu, bukan Kiai Imad, dan bukan dunia, bukan siapapun dia pengamat. Jadi sesungguhnya yang mencetuskan adalah DNA itulah dari Allah sendiri tadi semua. Maka siapapun yang berkaitan dengan DNA ini pasti akan ada korbannya tadi semua. Karena DNA ini adalah perkara yang ain tadi semua, ya, yang sangat real dan nyata bisa dibuktikan. Itulah fikih. Maka tadi yang berkaitan dengan nasab, walaupun sudah suhroh wa istifadoh mungkin ratusan tahun sekalipun, tetapi karena teknologi saat itu adalah tidak mendukung tadi semua, maka fikih akan membuktikan satu saat nanti. Maka bagi seseorang yang sudah menemukan, ya, bahwa ini ternyata bukan gula tapi etil maltol, walaupun disumpah mati sekalipun, kata saya etil maltol, ini adalah etil maltol. Sama seperti Anda untuk menentukan antara gula dan garam. Mungkin ada dua kelompok yang ribut, oh ini gula, ini garam, ini gula, ini garam tadi semua, ya. Ternyata setelah Anda ain membuktikan dengan merasakannya sendiri bahwa ini adalah gula, maka pada saat walaupun syuhroh wa istifadoh orang itu mengatakan ini garam, maka Anda akan berkata walaupun seluruh ilmuwan sedunia mengatakan ini garam, tetap ini adalah gula. Begitu maksudnya. Maaf ya Kiai Kang Ardi yang berkaitan dengan Kiai Syukron. Jadi tidak bijak Kiai Syukron langsung mendakwa Kiai Imad dengan perkataan Kiai Imad, walaupun seluruh ulama sedunia menolak, maka saya tetap akan berpegang pada pendapat saya. Ya sama aja seperti saya. Misalnya ada gula dan garam sama bentuknya, dan saya udah membuktikan duluan ini adalah gula gitu kan, karena rasanya manis dan saya udah membuktikan. Maka sejuta manusia sedunia mengatakan ini adalah garam, saya siap disetrum mati mengatakan ini adalah gula. Inilah fikih ya sahabat. Jadi fikih itu pada saat sesuatu itu sudah ain, sudah nyata, maka inilah bisa sesuatu yang sudah ratusan tahun. Lihatlah, maaf, seperti fikih tarawih ya tadi semua. Fikih tarawih yang belum lama ini tentang sholat witir, kan sudah puluhan tahun kita melaksanakan sholat witir itu adalah setelah 20 adalah 2 dan 1. Kemudian kan dibongkar oleh Gus Baha tadi semua. Witir itu adalah ganjil tadi semua, ya, dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang berkaitan dengan ilmu fikih adalah ilmu yang akan terus berkembang sahabat, ya. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nasab itu berkaitan dengan teknologi karena menyangkut tentang gen dan DNA. Karena pada dasarnya bicara tentang nasab, bicara tentang nutfah. Nutfah itu unsur narun, hawaun, maun, turabun. Adalah betul-betul adalah merupakan unsur sama saja dengan unsur di alam. Ada
140 unsur, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada besi, ada kuprum, ada aurum, ada magnesium, ada aluminium, tadi semua. Itu ya. Nah, maaf ya, seperti sekarang. Dulu orang ribut, unsur terkecil itu adalah atom, tadi semua. Surah wa istifadoh. Sedunia mengatakan unsur terkecil adalah atom. Teknologi membuktikan satu saat kemudian ternyata atom itu bisa dibelah dengan elektron, proton, dan neutron, tadi semua. Kemudian nanti orang suruh wa istifadoh bahwa sekarang unsur terkecil itu adalah elektron, proton, dan neutron. Tapi kemudian teknologi satu saat membuktikan, ditemukan boson. Sekian puluh tahun orang berkata unsur terkecil adalah boson. Ternyata sekarang belum lama ditemukan kembali unsur terkecil itu adalah disebut quark. Tadi semua quark adalah sekarang unsur terkecil tadi semua. Maka kemudian ilmuwan berkata, setelah ini apa lagi? Mereka berkatakan di sebalik quark ini adalah invisible hand, the God spot tadi semua ya. Ya artinya demikianlah tentang ilmu pengetahuan ya. Dan nasab adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam adalah ranah ilmu fikih yang bisa dijelaskan tadi semua ya. Jadi nah, jangan diberbenturkan bahwa nasab itu tidak bisa menjadikan patokan untuk nasab. Betul. Tapi teori DNA itu bisa menentukan dia anak siapa tadi semua. Nah, adapun nanti dikaitkannya dengan anak siapa berkaitan dengan nasab, nah tinggal dengan secara proses apa tadi semua ya. Nah inilah ya barangkali kalau menurut saya sahabat tadi semua ini tentang kecerdasan berpikir ya. Kadang-kadang inilah makanya harus ada keseimbangan antara ilmu pondok pesantren dan ilmu sekolah itu dari semua ya. Maka orang-orang kenapa yang sudah tercerahkan kayak Profesor Agil Siroj, iya dia profesor tadi semua. Kemudian juga mereka-mereka yang Dr. Sugeng dan lain banyak lah profesor-profesor di UIN sudah tercerahkan dengan kasus ini tadi semua. Kenapa? Tadi semua karena sedikit banyak saya aja yang baru S2 tadi semua ya sudah bisa memahami ilmu genetika tadi semua. Tidak usah pakai dalil sebetulnya tadi semua. Sekarang dengan ilmu Mendel. Jadi pahami ya sahabat tentang genetika yang sudah berkembang tadi semua di dunia ini. Kemana Sub? Oh tadi nggak ada. Iya. Tadi sudah sedemikian rupa ya tentang bagaimana sekarang ini kalau Bapak bisa perhatikan nasab itu bisa genetika itu bisa dirubah. Anda bisa menyaksikan sekarang ya. Nah ini saya kebetulan ahli kultur jaringan dari IPB kayak tadi semua ya. Saya memahami tadi semua. Sekarang tanaman itu bisa berubah dari hijau ke ungu ke kuning ke coklat. Warna bisa ditambahkan dengan penambahan pigmen. Ikan pun bisa dirubah tadi semua. Dan semua itu adalah ranah makhluk yang bisa kita rubah tadi semua. Jangan kita berpegang menjadi orang bodoh yang tidak berpikir, karena Allah berkata afala ta'qilun, afala yatafakkarun dan lain sebagainya. Kita harus berpikir oleh Allah karena kita diberikan ranah akal yang luar biasa tadi sahabat ya. Maka kalau berkaitan dengan bab nasab ini kita berhenti pada satu titik itu adalah kebodohan tadi semua ya. Maka seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya tadi semua, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Harusnya orang yang benar itu akan berkata dan takut. Saya membaca sebuah kitab, ada seorang syahid dan seorang syarif yang dia selalu berpindah rumah, pindah kampung. Kenapa? Begitu diketahui dia ada sanad kepada Rasulullah, dia pun berpindah. Takut dia diketahui bahwa dia bersanad nasab kepada Rasulullah. Takut tidak bisa membawa keagungan nama Rasulullah. Takut dia melukai hati Rasulullah. Ini bukan sebaliknya. Inilah yang juga harus difahami oleh kita. Jangan hanya bicara suhra wa istifadah. Tadi semua karya dari ulama-ulama. Iya, ulama. Mereka sehebat apapun ulama itu bukan ahlinya. Walaupun maaf, sekelas sekelas
Syaihuna Khalil Bangkalan sekalipun, sekelas siapapun. Karena ini bicara bab nasab tadi semua, ya. Ada teknologinya. Mungkin secara hakikat, ya, mereka sudah mampu melihat karena mereka kasyaf antara karena tadi semua, ya. Tetapi masalahnya perkara kasyaf itu tidak bisa menjadikan sesuatu hukum. Apalagi yang berkaitan dengan nasab. Nasab itu bab fikih. Bagaimana mungkin pandangan secara batin kita bisa menjadikan hujah bahwa oh dia ini yakin saya dulu Syaihuna Khalil Bangkalan diam. Ya, tadi semua. Jangankan sekelas mereka-mereka, saya yang bodoh ini pun sekian tahun menyaksikan kepalsuan secara batiniah. Tetapi tidak bisa kita berkata karena itu adalah perkara yang tidak bisa, bukan ranah fikih untuk disampaikan tadi semua, ya. Maka oleh karena itulah kalau menurut saya, ayo berkembanglah, berpikirlah, logiklah tadi semua, ya. Maka doronglah anak-anak kita juga selain mondok juga sekolah, biar antara ilmu ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu sejalan tadi semua, ya, berjalan. Karena seluruh ilmu yang ada pada Al-Quran itu sesungguhnya adalah semua dinampakkan oleh Allah pada ayat-ayat kauniyahnya semua, ya, tentang nasab, tentang bab apapun sebetulnya. Itu saja barangkali siapa Kang Budi, ya, yang bertanya ke Abah yang berkaitan dengan tadi mengirimkan saya kurang dari ceramahnya Kiai Syukron Makmun yang berkaitan dengan siapa namanya Kiai Imad tadi semua. Jadi sekali lagi pahami oleh semua, kalau Kiai Imad pernah berkata walaupun ulama sedunia menolak saya akan tetap, ya, saya pun akan berkata begitu kepada perkara yang sudah ain, yang sudah saya buktikan dan sudah benar kebenarannya. Dan juga saya tidak setuju dengan Kiai Syukron yang mengatakan bahwa kalau kebenaran itu udah hanya untuk Kiai Imad. Nggak bisa, ini bab fikih. Bab fikih itu bukan bab tadi. Kalau seandainya kebenaran secara batiniah, kayak saya menyaksikan secara basyariah, ternyata para habaib itu wujudnya bukan lagi manusia. Misalnya, saya menyaksikan secara batin. Itu tidak bisa. Karena itu untuk saya. Tetapi pada saat sudah ain dengan ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi, sebetulnya nggak bisa lagi mengatakan begitu. Itu hanya untuk Kiai Imad aja, nggak bisa tadi semua, ya. Maka itulah kenapa, ya, tadi semua lihat kita sebetulnya bisa mengambil kias di dalam bab ru'yatul hilal tadi semua, ya. Pada saat dia tadi udah mampu tadi melihat tadi semua, ya, tadi semua, maka dia harus disumpah tadi semua. Kemudian karena dia sudah memiliki alat teknologi yang sudah dia buktikan dengan dari hitungan hisabnya, kemudian dibuktikan dengan ru'yatul hilal, kemudian dia hitungan yang jelas, maka dia bisa mempertanggungjawabkan. Bahkan dia mengatakan demi Allah. Nah, itu kan karena sesuatu yang sangat tadi kan kita percaya, kita orang NU itu percaya pada ru'yatul hilal tadi semua. Maka kalau seandainya hilalnya sudah jelas bab nasab ini, terus mau diapain tadi semua, ya. Jadi maaf ya, barangkali itu, ya, karena lagi buat Kang Budi semua, ya, saya tidak mencantumkan ceramah Kiai Syukron Makmunnya di sini tadi semua. Kalau menurut saya, maaf, seribu maaf, ya, siapapun mereka yang berkata walaupun betul ulama hebat tadi semua, bukan ahlinya dalam bidang itu tadi semua, maka tidak bisa dijadikan hujah tadi semua. Jadi juga buat masyarakat juga harus paham tadi semua. Dokter ada ahlinya tadi semua, ya. Ahli gigi, maka hanya orang dokter gigi lah yang bisa mengisbat sesuatu itu sesuai dengan keahliannya. Kalau yang berkaitan dengan syaraf, maka dokter gigi tidak bisa, maka harus bertanyalah kepada ahli syaraf. Itulah makanya tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah Allah katakan bahwa sesungguhnya adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tadi semua. Sehebat-hebatnya orang di dalam ilmu, satu ilmu, walaupun jago 12 pan, tetapi dalam ilmu nasab dia tidak memiliki, maka sesungguhnya sama bodohnya dengan orang lain tadi semua, ya. Sama seperti seorang kiai sehebat apapun, tetapi pada saat dalam ilmu biologi dia kalah dengan seorang guru biologi. Inilah kita harus menyadari bahwa ilmu itu Allah sudah bagi-bagikan, dan
Dan ilmu itu adalah setiap orang punya kelebihan masing-masing. Maka jangan menjadikan satu pegangan kepada kita hujah dari orang yang dianggap besar, ilmu agamanya bagus, tapi bicara dalam perkara yang lain, misalnya ilmu biologi, ilmu olahraga, ya tentu tidak bisa dipegang pendapatnya tadi semua. Ya, kalau menurut saya itu Kang Budi, nasihat saya, saran saya, pegang itu ya. Walaupun dia dari siapapun, termasuk Kiai Supron Makmun sekalipun, walaupun dia orang tua sekalipun, maaf. Jadi peganglah kepada keahliannya dalam ilmu itu. Berkata tentang kesehatan, walaupun dia seorang ulama sekalipun, bicara tentang penyakit batin, dohir, maka dokterlah ahlinya. Semuanya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan dijadikan patokan pandangan seorang ulama yang besar seperti itu yang berkaitan dengan bidang yang bukan ahlinya. Kalau menurut saya adalah karena bicara tentang nasab, bicara ilmu fikih, dan ilmu fikih akan berkaitan dengan genetika tadi semua. Dan inilah kenapa sekarang di akhir zaman Allah sedang kembangkan tentang ilmu genetika tadi semua. Ya, bahkan dari ilmu genetika inilah nanti akan dipahami bahwa sesungguhnya bahwa manusia di dunia ini adalah berasal dari materi, materi dari energi, energi itu adalah dari cahaya, cahaya itu dari Allah. Maka sesungguhnya dalam hukum kekekalan energi EMC kuadrat, hukum Einstein, bahwa energi itu tidak akan hilang, hanya berubah. Maka tadi, apakah manusia dalam dunia ini akan hilang? Kalau dia berbentuk energi, berarti manusia, makhluk ini semuanya dari asalnya energi akan kembali kepada energi tadi semua. Walaupun dia sekarang berbentuk materi. Nah, inilah butuh ilmu pengetahuan tadi semua ya. Itu saja, barangkali mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan tanpa ada sul adab. Sekali lagi saya ingin membantu sahabat saya memahaminya. Karena begitu mendengar ceramah Kiai Supron Makmun, kayaknya dia kelepek-kelepek. Salah, maaf ya, kalau menurut saya tidak demikian pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.